Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel Ambiar dengan NIM 1301184262. Ya, selamat datang di vlog saya. Nah, untuk vlog kali ini kita akan membahas atau mereview tentang materi-materi dari mata kuliah interaksi manusia komputer. Jadi, sebelum kita beranjak lebih jauh, apa sih IMK itu? Jadi, interaksi manusia komputer itu adalah disiplin ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan komputer yang meliputi perancangan, evaluasi, serta implementasi interface atau antarmuka pada komputer yang mudah digunakan oleh manusia. Selanjutnya, buat apa sih kita belajar IMK itu gitu? Jadi, tujuan dari kita belajar IMK ini adalah untuk mempermudah manusia dalam mengoperasikan komputer dan mendapat umpan balik yang diperlukan selama ia bekerja pada sebuah sistem komputer. Jadi dengan belajar IMK ini kita bisa tahu bagaimana suatu desain aplikasi yang baik sehingga mudah digunakan oleh para penggunanya. Seperti itu. Kemudian kalau kita ngomongin human computer interaction, pasti ada sangkut pautnya sama UI UX. Nah, UI UX ini sesuatu yang berbeda ya. Jadi UI adalah user interface atau sebuah cara atau hal apapun yang dapat berinteraksi dengan pengguna. Jadi UI ini adalah sesuatu yang kita lihat dari tampilan aplikasi, entah itu teks, tombol, gambar dan lain sebagainya. Itu termasuk dalam UI. Sedangkan UX adalah suatu pengalaman seseorang dalam merasakan atau menjalankan mengoperasikan suatu aplikasi. Jadi ini lebih kepada bagaimana kemudahan user dalam mengerti tujuan dari aplikasi tersebut, bagaimana letak tombol yang baik. Nah, itu termasuk dalam UX seperti itu. Nah, dalam perancangan desain UI yang baik terdapat dua tujuan yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah usability goals dan user experience goals. Nah, bedanya apa sih? Nah, usability adalah fokus pada keperluan dari user. Jadi kebutuhan user dalam menggunakan aplikasi itu apa? Nah, ini meliputi effectiveness, efisiensi, learnability, error prevention, dan memorability. Sedangkan user experience meliputi satisfaction, enjoyment, pleasure, fun, and value. Seperti itu. Dan selanjutnya adalah 14 tahap dalam merancang UI. Yang pertama adalah memahami pengguna. Jadi kita harus tahu siapa pengguna kita dan apa kebutuhannya, apa keinginannya dalam suatu aplikasi. Kemudian kita harus memahami fungsi bisnis. Selanjutnya memahami prinsip desain UI dengan baik. Kemudian setelah itu baru kita dapat memulai merancang menu dan navigasi. Kemudian setelah merancang menu dan navigasi, kita dapat mendesain window dalam aplikasi dan kita menentukan window apa yang akan digunakan. Kemudian kita menentukan device aplikasi di mana pengguna akan berinteraksi dengan aplikasi tersebut. Kemudian menentukan screen based control, dan selanjutnya adalah merancang teks atau pesan sehingga mudah dipahami oleh pengguna. Selanjutnya adalah merancang feedback, guidance, dan assistance. Hal ini sangat diperlukan untuk membantu pengguna mengetahui sistem sedang apa yang sedang dilakukan oleh sistem saat itu. Kemudian internasionalisasi dan aksesibilitas. Kemudian icon, gambar, dan grafik dicari yang semudah mungkin dipahami oleh pengguna dan menggambarkan tujuan dari icon, gambar, dan grafik tersebut. Kemudian kombinasi aplikasi. Selanjutnya adalah pemilihan layout Windows, dan terakhir adalah melakukan prototyping dan testing. Kemudian melakukan survei pada user feedback untuk mengetahui sejauh apa tingkat keberhasilan dari aplikasi yang telah dibangun. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.